Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini? Hari-hari di bulan Desember diwarnai musim hujan ya bun, dari pagi, sama aku pun juga. Terus ini udah jadwalnya aku nyetrika. Ini aku ngejemur baju tuh sampai 2 kadang 3 hari gitu, karena memang bener-bener gak ada cerah. Terus hari ini agak cerah sedikit, tapi sebelum suhur tuh udah yang hujan. Jadinya ini jemuran udah aku angkat, aku setrika, karena memang udah 2 kali aku nyuci baju teman-teman. Jadi biar bergantian gitu ya, stok baju yang kering dan bersih pun rapih udah ada di lemari. Jadi nanti pas mau dipakai udah siap gitu ya. Karena berhubung di sini kan aku hidup minimalis, jadi untuk pakaian yang aku dan suamiku punya pun nggak terlalu banyak jumlahnya, menyesuaikan kondisi dan juga kebutuhan. Nah ini adalah semua pakaian yang aku pakai baik hari-hari maupun keluar rumah. Jadi memang aku setrika semuanya ya bun. Aku tim setrika. Untuk teman-teman yang mungkin nggak tim setrika atau tim setrika sebagian, gak apa-apa, semangat, pokoknya senyamannya aja. Karena hidup kita tuh nggak harus sama dengan orang lain gitu ya. Jadi lakukanlah dan jalanilah hidup kamu dengan senyaman-nyamannya. Dari pagi aku udah niatin banget hari ini aku harus mengerjakan tugas atau kewajiban aku, pekerjaan yang belum terselesaikan, salah satunya ngurusin cucian gini. Dan pada saat aku nyetrika sebenarnya tuh sorenya juga aku harus nyuci baju ya, karena udah agak lumayan banyak. Kalau pas musim hujan tuh kayaknya kita nggak boleh lama-lama untuk nggak nyuci baju. Aku pun begitu, biasanya tuh aku nyucinya 3 hari sekali dan sekarang tuh jadi 2 hari sekali. Ya mau gimana ya, karena suami juga kan kalau kerja bawa ganti gitu, karena kadang dia kerjanya di lapangan, jadi kalau pas hujan ya kena hujan, jadi kayak pakaian yang kotor pun 2 kali lipat lebih banyak. Nah ini biasanya aku setrika juga baju-baju atau pakaian aku yang di rumah kayak daster gitu. Mungkin buat sebagian orang-orang pakaian di rumah itu nggak disetrika ya, karena buat apa gitu loh rapi-rapi disetrika. Tapi kalau menurut aku sebenarnya aku nyetrika itu buat kenyamanan ya, bukan semata-mata buat kerapian sih. Kayak baju yang disetrika tuh lebih nyaman gitu, lebih lemes, luwes di badan, jadi tuh pergerakannya enak. Terus kita tuh kadang, aku maksudnya ya sebagai ibu rumah tangga gitu kan kerjaannya banyak, kadang-kadang tuh setelah mandi gitu pengennya tuh yang nyaman gitu, terutama kayak daster-daster aku gitu kalau disetrika tuh rapi, wangi, lembut gak bau apek juga, jadinya tuh kayak memberi reward dalam bentuk hal sederhana kayak gini. Terus juga pakaian yang disetrika itu jauh lebih rapi ya, kayak aku tuh jadi lebih lega gitu karena keranjang pakaian aku jadi kosong gitu, keranjang pakaian bersih kalau udah disetrika. Terus jadi lebih gampang dicari, karena kan kalau baju yang disetrika itu biasanya setelahnya disusun rapi di lemari, jadinya kalau mau nyari baju yang mana itu udah ada di situ, nggak harus nyari-nyari di keranjang. Oh ya teman-teman, kemarin pas aku bikin video belanja bulanan, bukan belanja mingguan di kios sayur, banyak yang bilang katanya memang harga cabai lagi murah ya. Bahkan tuh ada yang nyampe 20.000, 18.000, 17.000, 15.000, Masya Allah. Kalau di daerah aku nggak tahu sih kalau di pasarnya ya, tapi di kios sayur kemarin tuh untuk cabai setannya 28.000, cabai besar merah itu 20 kali ya kalau nggak salah ya, 20.000. Terus yang hijau itu 18.000 per kilonya, jadi lumayan ya, agak murah, tapi mudah-mudahan petaninya juga tetap masih untung ya. Jadi memang kalau tinggal di Indonesia gitu kan perguliran harga itu terus berputar gitu ya, jadi harga bahan pokok, bahan makanan itu nggak pernah stabil di harga itu, kadang mahal banget, kadang lagi murah banget. Nah untuk di bulan Desember ini juga yang lagi mahal itu harga minyak goreng. Banyak yang komen juga, iya nih teman-teman, aku juga ngalamin nih minyak goreng mahal. Tapi ya udah ya, kita ambil hikmahnya dengan cara mungkin menu masakan yang kita suguhkan itu dikurangi minyak gorengnya ya. Yang suka goreng-goreng gitu mungkin bisa diganti kayak misal pepes atau tumis atau kukus gitu, jadi lebih sehat juga.
Kalau yang namanya menghemat untuk para ibu rumah tangga itu sih nggak hanya dalam satu bidang aja ya, atau nggak dalam satu pos budget anggaran saja. Banyak sekali, contohnya kayak nyetrika ini. Setrika itu kalau dilakukan setiap hari itu juga bakalan tagihan listriknya bengkak ya bun. Jadinya tuh aku juga nyetrikanya biasanya tuh 6 hari sekali, bukan seminggu sekali ya, karena biasanya tuh hari minggunya aku pergi gitu ya, entah mudik entah kemana. Jadi tuh biasanya aku tuh 6 hari sekali, entah itu di hari Sabtu atau apapun, pokoknya 2 kali gilingan nyuci baju. Untuk sekarang ini berarti kadang 4 atau 5 hari sekali, karena disesuaikan dengan cuaca juga. Berhubung musim hujan, terus keringnya baju tuh meskipun udah dikeringin di mesin cuci jauh lebih lama gitu ya. Dulu tuh kalau pas musim panas nyuci terus juga ngejemur gitu ya, abis zuhur aja tuh udah kering. Kalau sekarang tuh kadang aku sampai 2 hari gitu. Waktu itu ada yang nanya gimana caranya supaya kita nggak malas nyetrika gitu ya. Nah, di sini aku akan kasih sedikit tips ya teman-teman. Yang pertama, kita harus pilih dulu jenis pakaian itu yang nyaman buat tubuh kita. Artinya baik dari segi bahan atau material dan juga cuttingan atau model bajunya itu yang nyaman gitu, yang adem. Karena biasanya pakaian dengan material yang bahannya adem dan cuttingannya simple itu mudah disetrika teman-teman. Jadinya tuh kayak bikin semangat aja, karena mudah disetrika terus dipakainya nyaman. Jadinya kalau pakaian tersebut udah kering nih dijemur terus belum disetrika tuh kitanya jadi kayak setrika aja deh, karena kan baju ini nyaman dipakai. Nah, mulai dari situ lama kelamaan tuh kita akan memfilter atau memilah-milah pakaian yang akan kita beli selanjutnya itu dengan bahan yang sama, yang materialnya nyaman, adem, dan juga dengan cuttingan atau model-model yang simple, yang lebih sederhana. Jadi bukan cuttingan-cuttingan yang ribet gitu ya. Aku pun seperti itu. Aku pernah mengalami dulu zaman dimana suka gitu beli gamis yang bahannya tuh sebenarnya agak kurang nyaman dipakai untuk daerah tropis, terutama aku yang tinggal di perumahan tanpa AC. Nah, dari situ tuh kadang udah males gitu loh, karena dipakainya pas bepergian aja, terus nyampe rumah tuh langsung kayak ganti daster. Jadinya kalau pas nyetrika juga kadang-kadang tuh pakaian yang kurang nyaman dipakai juga susah tuh disetrika, entah yang suhunya harus cocok gitu dan lain-lain gitu ya. Apalagi yang cuttingannya tuh yang ribet gitu, yang model-modelnya unik, itu paling males nyetrikanya, karena menurut aku tuh capek ini ya, terlalu lama gitu loh ngerjainnya. Tips yang kedua supaya kita nggak malas nyetrika adalah kita harus ingat bahwa sebagai ibu rumah tangga kadang tuh capek banget ngerjain pekerjaan rumah. Pengennya tuh kan abis mandi pakai baju itu yang nyaman ya, pakaian rumah terutama. Nah itu teman-teman, kadang tuh pakaian yang nggak disetrika tuh agak kurang nyaman di badan karena ya kaku, kadang juga apek gitu. Makanya kalau disetrika itu jauh lebih nyaman. Maka kalau kita ingat kenyamanan tersebut, otomatis kita tuh jadi lebih rajin nyetrika. Selanjutnya adalah jadwal nyetrika. Buatlah jadwal nyetrika senyaman mungkin. Kalau tips dari aku biasanya tuh pagi hari ya teman-teman. Mungkin kalau yang paginya riweh dengan kerjaan masak terus beberes, ambil waktu rehat sebentar, terus juga abis itu baru dikerjain, atau setelah sholat subuh sebelum masak gitu ya, karena biar udaranya tuh nggak terlalu panas. Tapi kalau untuk musim hujan begini sih menurut aku nggak ada masalah ya, karena cuacanya juga adem-adem aja, cocok untuk nyetrika. Tips yang selanjutnya, jangan nyetrika setelah badan kita capek. Usahakan tuh nyetrika ya pekerjaan pertama yang kita lakukan atau pekerjaan kedua setelah masak ya biasanya, karena kan ibu rumah tangga tuh hari-hari memasak gitu. Nah seperti itu ya teman-teman tips yang bisa aku bagikan, karena buat aku setrika ini adalah pekerjaan yang menyenangkan, karena dari nyetrika aku mendapatkan kenyamanan dari pakaian yang sudah rapi, nyaman, wangi, dan juga lembut. Nah ini setelah aku selesai nyetrika, tadi agak banyak ya nyetrikanya, langsung aja aku simpan dalam lemari biar aku nggak punya PR gitu baju-baju yang berantakan. Karena kalau udah rapi disetrika dibiarin aja di keranjang, kadang tuh suka kesenggol-senggol, akhirnya ya berantakan lagi kan. Oh ya teman-teman juga bisa coba nyetrika itu dari pakaian-pakaian yang ukurannya kecil-kecil dulu, baru ke yang lebih besar.
jadi senyamannya aja ding. Ini aku udah selesai, lanjut untuk kegiatan selanjutnya memasak. Hari ini aku mau masaknya yang simpel aja teman-teman, karena berhubung pagi tadi itu aku udah masak tumis-tumisan, terus bikin baceman telur sama tahu ya. Jadi itu untuk sore harinya menu masakan untuk makan malamnya aku pengen goreng ayam aja, bikin sambal dan juga rebus daun ubi sebagai lalapan. Nah ini tadi aku sempat ungkep ayam yang aku beli kemarin itu ya. Aku ungkepnya pakai bumbu instan aja gitu ya, kayak bumbu racik gitu tapi yang merek Sasa. Terus ini tinggal aku goreng. Nah ini aku nggak goreng semuanya ya, jadi aku goreng 4 potong aja karena ini udah cukup sih 4 potong buat menu makan malam aku dan suami aku. Jadi kayak masing-masing dapat 2 potong dan sisanya bisa disimpan dalam kulkas. Jadi sewaktu-waktu kapan butuh lauk yang praktis tinggal goreng. Lanjut untuk pelengkapnya, di sini aku siapin bahan sambal. Berhubung aku nggak punya tomat, jadinya aku nyambelnya nggak pakai tomat. Ini cuma cabai rawit, cabai merah keriting, bawang merah agak banyakan, terus bawang putih. Udah sih gitu aja, nanti ditambahin terasi juga karena maksudnya aku dan suami aku favorit sambal terasi. Nah ini juga salah satu menu masakan yang nggak ribet, terus juga simple, enak, serta ekonomis ya teman-teman, karena juga aku goreng ayamnya sesuai dengan jumlah anggota keluarga di rumah aku gitu. Ini kayaknya juga budgetnya nggak nyampe 20.000 deh, karena kan kemarin aku beli ayamnya itu kan setengah kilo. Nah ini kayaknya aku tuh gorengnya seperempat aja, jadi kan 19.000, setengahnya berapa, 9.500 ya. Terus untuk daun ubinya aku beli 1 ikat 3.500, tapi aku rebusnya setengah jadi 2.000. Terus bumbu untuk sambalnya kayak gini aja, mungkin kalau bisa dicampur dibeli gitu mungkin ini sekitar 4.000 atau 5.000 gitu ya. Jadi kayaknya kurang dari 20.000 deh menu masakan aku kali ini, tapi tetap bisa menyajikan menu masakan yang enak, terus juga nggak ngebosenin, pasti nutrisinya juga lengkap. Oh ya, aku goreng tempe juga. Tempenya sepertiga papan, kemarin beli tempe 4.500, aku goreng sepertiga berarti berapa tuh, 1.500. Nah untuk teman-teman yang anggota keluarganya lebih banyak dari aku bisa menyesuaikan ya untuk budgetnya. Ini ide referensi menu masakan aja. Terus kemarin ada komen dari Mbak Yuyun, katanya Mbak Dama di musim hujan ini aku masaknya lebih banyak karena keinginan makan atau ngemil keluarga itu jadi bertambah karena mungkin udaranya dingin. Sama Mbak, aku pun begitu. Jadi tuh kalau musim dingin memang harus stok bahan makanan lebih ya, karena kadang tuh udah yang makan gitu pengen ngemil, kadang cepet lapar gitu kan. Jadi kayak gini aja tuh lauknya bisa dimakan 2 kali gitu. Terus aku kayak selalu sedia telur, terus mie rebus gitulah ya. Memang cuacanya memang mendukung untuk makan banyak, tapi harus diimbangi juga dengan gerak yang banyak. Apalagi cuaca dingin kayak gini tuh kadang-kadang suka bikin mager. Nah kadang suka kelupaan tuh tugas rumah tangganya. Menuju akhir tahun dengan sisa-sisa energi dan juga dengan sisa-sisa semangat. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita tutup dengan alhamdulillah, bersyukur apapun kondisinya ya teman-teman. Dan bismillah, mudah-mudahan nanti di tahun baru 2025 kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih baik, dan berbekal dari pengalaman di tahun 2024 ini bisa kita jadikan acuan dan bekal, terutama untuk orang-orang atau teman-teman ataupun aku juga yang ingin memperbaiki keuangannya. Yang namanya memperbaiki keuangan itu tidak harus menambah penghasilannya dengan lebih banyak gitu ya. Pengennya sih kayak gitu, tapi kadang-kadang tuh ada aja kendala pada kondisi tertentu. Insya Allah memperbaiki keuangan itu dengan cara kita bersyukur, dengan cara berusaha mencukupkan diri dengan rezeki atau pemasukan yang sudah ada. Jadi kita bisa bersyukur dengan hal-hal sederhana, bahwa bahagia itu tidak harus mewah. Dari kecukupan bisa makan, ada tempat tinggal yang bisa kita singgahi setiap harinya aja, ada pakaian yang bisa kita pakai aja tuh udah benar-benar rahmat, berkah, kesehatan apalagi dan kelancaran urusan itu adalah anugerah dan rezeki yang tidak bisa kita ukur dengan apapun ya teman-teman. Ibaratnya tuh kelancaran urusan dan kesehatan itu adalah rezeki yang sangat mahal.
Oh ya teman-teman, ini aku rebus daun ubinya tuh dikasih sedikit minyak, pakai garam juga, terus irisan bawang merah ya. Ini tuh resep dari ibu mertua aku, kalau kayak rebus-rebusan daun buat lalapan atau kulupan tuh dikasih itu katanya apapun daunnya, entah daun singkong, bayam maupun daun ubi. Jadi nanti tuh jauh lebih enak, sedap. Oke, ini tempenya juga udah mateng. Kayaknya tuh hari-hari menu masakan aku tuh sederhana ya teman-teman. Yang penting tuh doyan gitu anggota keluarga aku di sini. Jadi tuh itu juga bentuk rasa syukur aku terhadap rezeki yang sudah Allah berikan kepada aku, supaya aku nggak cepat mengeluh, karena mengeluh tuh biasanya menjauhkan aku dari rasa bahagia dan bersyukur, dan akhirnya hilang rasa cukupnya. Oke teman-teman, ini menu makan malam aku dan suami aku. Kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan bermanfaat. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.